Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali di minggu ini. Minggu ini kita mau sama-sama belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, kita buka sama-sama 1 Petrus 4. Kita baca ayat 14, 15, dan 16. 1 Petrus 4 ayat 14, 15, dan 16. Dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Saudara, sekarang sudah semakin terlihat bahwa ini akhir zaman. Sekarang kita lihat bahwa persekusi, ya, penistaan, penghakiman, bahkan kadang-kadang ya sesuatu yang lebih kasar lagi, munculnya bukan dari luar gereja, tapi justru dari dalam gereja. Makanya kita mesti hati-hati di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Apa sikap kita? Ketika kita mengalami penistaan, ketika kita dihina, dicemooh, dicaci, dikata-katai di balik orang lain, ya, dikata-katai di depan orang lain tetapi kita tidak mengerti, ya. Contohnya di depan kita mungkin ada yang baik, oh puji Tuhan, kita diberkati luar biasa, tapi di baliknya wah itu orang itu teman KPK saya itu enggak becus itu. Enggak bisa jadi ketua KPK, itu orang itu enggak pinter. Wah, dan sebagainya. Elus dada dan katakan akhir zaman. Karena biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang rapuh. Dia sendiri mungkin juga menghadapi penghakiman, dia takut dihakimi, tapi dia suka menghakimi. Nah ini akhir zaman, siapapun itu, kita juga bisa. Ya. Tapi di sini kebenaran firman mengatakan, kalau kamu harus menderita ini dalam artian dicaci, dicemooh, difitnah, menderitalah sebagai orang Kristen. Jangan malu. Jangan malu itu artinya jangan marah, emosi, pengen membalas. Diam saja. Karena apa? Nanti ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Tapi juga dituliskan di ayat 15. Jangan harus menderita sebagai pembunuh, pengacau, pencuri, penjahat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang benar, tapi ada orang lain yang tidak suka dengan kita, menistai kita, mendustai kita juga, it's okay. Karena ayat 14 dikatakan berbahagialah. Kalau kita ini dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada pada kita. Berbahagia, jalani hidup dengan sukacita. Bilang aja, enggak kupil badanku, difitnah orang, enggak kalong apapun, enggak kehilangan apapun. Tapi aku mau tetap bersukacita karena Tuhan. Aku tahu Tuhan menjadi pembelaku. Enggak usah dipikiri. Ya, capek, sakit-sakit sendiri nanti. Tetap bersukacita, tetap berbahagia. Lepaskan, serahkan beban pada Tuhan Yesus. Asal kita tetap hidup benar, kita benar di hadapan Tuhan. Bersyukur saja senantiasa. Ya, ini akhir zaman. Banyak sekali, ya. Yang mungkin di depan kita kelihatan baik, tapi di belakang kita dibicarakan. Dan saya ingin berbicara, saudara. Kalau saudara adalah pihak yang dibicarakan, santai saja, bersyukur saja. Toh juga saudara dengarnya dari orang lain, bisa jadi itu kalimatnya sudah di sugarcoat, atau sebaliknya sugarcoat itu diindah-indahkan, dimaniskan, supaya lebih enak didengar, atau sebaliknya kalimatnya semakin diperparah karena penyampai beritanya ini berbicara dengan emosi yang meledak-ledak, ya. Santai saja. Atau mungkin saudara di pihak sebagai orang yang suka menista orang lain. Bertobatlah saudara. Karena menista orang lain gak mengubah orang itu. Menceritakan kejelekan orang lain, berkeluh kesah,
pada pihak ketiga nggak mengubahkan orang itu, doakan. Doakan saja. Lepaskan pengampunan. Bahkan toh kalau saudara dirugikan secara materi, doakan terlebih dahulu. Tuhan menjadi pembela kita. Ya, jangan langsung menggunakan cara yang uncivilized. Jangan pakai cara yang tidak beradab seperti manusia gua, ya. Tapi pakai cara yang Tuhan Yesus ajarkan. Lepaskan pengampunan, doakan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi Kristen yang sadar bahwa kita di akhir zaman, kita akan menghadapi banyak fitnah, banyak penistaan. Tapi ingat, kalau itu semua karena nama Kristus, oh berbahagialah. Karena roh Allah, roh kemuliaan itu ada di dalam kita. Puji nama Tuhan. Selamat berkomunitas, saling menguatkan, saling mendoakan. Kesaksian demi kesaksian saya percaya pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.